Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 dari makalah yang berjudul Asas dan Prinsip Bimbingan Konseling. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Holidin dengan NIM 2319210 yang akan menjadi moderator, dan Mbak Afrina Dwi Parasayu dengan NIM 2318059 dan Mbak Astria Nurdianti dengan NIM 2319167 dan Mbak Alfa Solina dengan NIM 2319207. Untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama yang akan membawakan yaitu saya sendiri. Untuk pembahasannya yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Apa itu asas-asas bimbingan dan konseling? Pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional. Oleh sebab itu, bimbingan sebagai pekerjaan profesional harus mengikuti kaidah-kaidah yang menjamin efisiensi dan keefektifan proses dan hasil-hasilnya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu ada beberapa macam asas. Nah, di sini menurut Prayitno, asas telah dibagi menjadi 12 macam, yaitu ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan, ada asas kekinian, ada asas kemandirian, ada asas kegiatan, ada asas kedinamisan, ada asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan, dan asas tutwuri handayani. Nah, dari macam-macam asas tersebut, yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu artinya segala sesuatu yang dibicarakan kepada guru pembimbing dan tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Kemudian, asas kesukarelaan. Proses bimbingan dan konseling harus berdasarkan atas dasar kesukarelaan baik dari pihak terbimbing maupun pihak konselor. Kemudian ada asas keterbukaan. Konseling sangat diperlukan suasana keterbukaan dari individu yang dibimbing. Kemudian ada asas kekinian. Masalah peserta didik yang langsung ditanggulangi melalui usaha bimbingan dan konseling ialah masalah-masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah-masalah yang sudah lampau dan juga bukan masalah yang mungkin akan dialami masa mendatang. Kemudian, asas kemandirian. Kemandirian ini ditunjukkan dengan konseli, mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan dan dapat mengaktualisasi diri. Kemudian asas kegiatan. Usaha pelayanan bimbingan dan konseling tidak akan membuahkan hasil yang berarti apabila individu yang dibimbing tidak melakukan sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan dan konseling. Kemudian asas kedinamisan. Usaha bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada peserta didik, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Kemudian ada asas keterpaduan. Pelayanan bimbingan dan konseling berusaha memadukan berbagai aspek dari individu yang dibimbing. Selanjutnya, ada aspek kenormatifan. Nah, usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu, ataupun norma kebiasaan sehari-hari. Selanjutnya ada asas keahlian. Usaha bimbingan dan konseling perlu dilakukan secara sistematis, teratur dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Kemudian ada asas alih tangan. Asas alih tangan, jika guru pembimbing sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu peserta didik, namun peserta didik yang bersangkutan belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan. Kemudian yang terakhir ada asas tutwuri handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka keseluruhan hubungan antara konselor dan klien.
Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemakalah lain. Terima kasih. Nama saya Astria Nurdianti, NIM 2319167. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling dibagi menjadi 4. 1. Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Sasaran pelayanan bimbingan dan konseling adalah individu-individu, baik secara perorangan atau kelompok, yang menjadi sasaran pelayanan pada umumnya adalah perkembangan dan kehidupan individu. Yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Bimbingan konseling hanya mampu menangani masalah klien yang berkenaan dengan pengaruh kondisi mental fisik, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Prinsip-prinsip berkenaan dengan yang ketiga, prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Bimbingan konseling merupakan bagian integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan. Program BK harus fleksibel. Program BK disusun secara berkelanjutan. Yang keempat, prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan konseling, baik yang bersifat insidensial maupun terprogram, dimulai dengan pemahaman tentang tujuan layanan. Tujuan layanan ini akan diwujudkan melalui proses tenaga ahli dalam bidangnya, yaitu konselor profesional. Sekian, terima kasih. Materi yang selanjutnya adalah ruang lingkup dan bimbingan konseling. Dalam ruang lingkup bimbingan konseling itu terdapat 2 pelayanan. Yang pertama, pelayanan bimbingan konseling di sekolah dan pelayanan bimbingan konseling di luar sekolah. Dalam lembaga sekolah terdapat berbagai macam bidang kegiatan dan bidang pelayanan bimbingan dan konseling mempunyai peranan yang khusus. Bidang-bidang tersebut diantaranya yang pertama, bidang kurikulum yang meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Yang kedua, bidang administrasi dan kepemimpinan, yaitu bidang yang meliputi berbagai fungsi yang berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan, serta bentuk kegiatan pengelolaan dan administrasi sekolah, seperti perencanaan, pembiayaan, pengadaan, dan pengembangan staf. Dan yang ketiga ada bidang kesiswaan, yaitu bidang yang meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan secara individu agar masing-masing peserta didik dapat berkembang sesuai dengan bakat, potensi, dan minatnya. Yang kedua ada pelayanan bimbingan konseling di luar sekolah. Pelayanan bimbingan konseling tidak hanya didapat oleh mereka yang berada di lingkungan sekolah atau pendidikan saja. Masyarakat di luar sekolah pun bisa mendapatkan pelayanan bimbingan konseling. Seperti contohnya bimbingan konseling dalam lingkungan keluarga. Tujuan utama adanya bimbingan konseling di keluarga adalah untuk memperlancar komunikasi antara anggota keluarga yang mungkin karena sesuatu hal yang menjadi terhambat, terkhusus pada hambatan komunikasi. Terjadinya hambatan komunikasi mungkin disebabkan adanya konflik antar anggota keluarga ataupun adanya masalah antara individu dengan individu dalam keluarga. Contoh yang kedua ada di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, fungsi adanya layanan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama ada fungsi pemahaman. Dalam fungsi pemahaman itu membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya, baik pendidikan, pekerjaan, maupun norma agama. Yang kedua ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak dialami konseling. Beberapa masalah yang perlu diorientasikan kepada konseling dalam rangka mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan, diantaranya bahaya minuman keras, merokok, penyalahgunaan obat-obat, drop out, dan pergaulan bebas atau free sex.
Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 3 yang berjudul Asas dan Prinsip Bimbingan dan Konseling. Saya selaku moderator, apabila dari awal sampai akhir dari kelompok 3 ada kesalahan kata yang mungkin tidak berkenan pada teman-teman, kami memohon minta maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.